kedatangan lagi rekan kita di sini yang setia, ternyata sudah 3 episode bersama kita di sini. Masih bersama Bang Fadil Perdana. Selamat malam, Bang. Hai, selamat malam. Alhamdulillah, udah lama gak ketemu ya. Iya, masih lockdown ya. Ya, kita bisa ketemu lagi di sini berkat teknologi aplikasi online daring ya, Zoom. Kemudian kalau pandemi ini beres, kita bisa ngobrol secara langsung biar lebih jelas juga nih tema-tema yang kita bahas. Jadi kita masih ngebahas tentang berobat bahan alam. Terakhir kita bahas tentang ekstrak nih, Bang. Ekstraksi. Nah, kalau nggak salah terakhir itu, nanti kita lihat aja deh akhirnya. Terakhir itu kita bahas tentang bahwa kita tuh nggak bisa sembarangan bisa milih cara ekstraksi ya, nggak boleh sembarangan dipanasin, nggak boleh sembarangan didodol gitu. Nah, emang sebetulnya kalau yang benar ekstraksi itu, ngekstrak itu kalau kita mau ngekstrak tanaman itu ada berdasarkan apa aja sih caranya? Kalau lihat dari segi penggolongan metode ekstraksi itu ada beberapa penggolongan. Itu ada berdasarkan energi ya. Ada cara panas, cara dingin, satu waktu kontaknya dia ada yang berkesinambungan, cara terus menerus, ada juga yang bertahap, serta dari bentuknya ada padat dan cair ya. Ada ekstraksi padat cair ataupun cair-cair. Nah, secara umum yang sering digunakan itu memang metode ekstraksi itu kadang dipilih orang itu cara dingin, kalau di lab itu cenderung ya. Nah, alasannya biasanya metode cara dingin itu dipilih ketika kita masih menggunakan suatu sampel yang mungkin belum ada data terdahulu apakah komponen-komponen dalam sampel tadi dia sifatnya banyak yang termolabil ataupun termostabil. Nah, sehingga untuk cari aman banyak orang menggunakan dulu metode cara dingin seperti macerasi, perforasi. Ya belum tahu aktif di dalam itu dia tahan panas ataupun tidak. Ya, biar aman udah dingin gitu. Ya, tapi belum tentu juga ketika kita bicara dingin kita cari aman, ternyata mungkin karena bisa jadi kita ekstrak itu dia multi komponen kan kandungan senyawanya. Jadi efek yang dihasilkan pun efek hasil kolaborasi semuanya komponen yang ada dalam tumbuhan tadi yang berhasil kita tarik di ekstrak tadi. Nah, kadang yang panas mungkin bisa jadi lebih bagus tuh kan. Biasanya orang melakukan dulu proses optimasi, dicari mana yang lebih bagus, pakai cara panas, cara dingin. Nah, kalau sudah ada informasi lebih bagus pakai cara panas, ya walaupun kan kita pikir cara dingin lebih stabil, kita milih cara panas saja karena lebih singkat gitu kan. Kalau misalnya macerasi kita butuh beberapa hari, mungkin dengan cara panas idealnya macerasi itu biasanya 3 kali 24 jam. 3 hari ya? 3 hari. Jadi ada proses penggantian pelarut untuk mengatasi kejenuhan dari pelarut. Karena kalaupun sudah pelarut tadi sudah jenuh, sudah optimal dalam menarik senyawa, mau kita simpan beberapa hari pun mungkin tidak akan ada lagi senyawa yang berpindah dari simplisia ataupun dari rapinat itu ke ekstraktat. Lama juga ya 3 hari. Kalau yang panas berapa lama kira-kira? Panas mungkin hanya beberapa jam saja. Oh, jauh ya. Jadi jauh. Sampai 3 hari, yang ini cuma beberapa jam ya. Singkat juga ya. Ya, kenapa? Ya, sederhananya Anda coba aja Pak. Kang Ali mungkin bisa coba nyeduh kopi pakai air dingin sama air panas. Ini makan kopi, bingung. Kopi, teh cobaan. Tereh mana itu kan berubah warnanya kan? Iya. Cepat mana berubah warnanya antara pakai air panas sama air dingin. Itu mungkin dari segi kita melihat perubahan adanya komponen dari zat dalam tumbuhan yang pindah ke dalam media air gitu kan. Nah, otomatis berarti kan khasiat yang kita rasakan pun nanti tergantung dari komponen-komponen tadi seberapa besar dan komponen apa saja yang berhasil ditarik oleh pelarut yang kita gunakan dan nanti akan kita konsumsi. Jadi banyak faktor ya sebetulnya yang menentukan mau cepat atau lambatnya gitu ya. Tadi selain panas dingin ada lagi nggak nih Bang bisa dipakai? Jadi ada yang panas dingin, ada yang misalkan dia terus menerus, ya ada yang harus diganti. Apanya tuh? Pun ada yang berkesinambungan pelarutnya. Ya, seperti ekstraksi menggunakan cara dingin, cara macerasi itu kita kalau tadi saya singgung di awal, kalaupun kita simpan sampai beberapa hari,
Tapi kalau pelarut tadi sudah jenuh, artian jumlah pelarut itu sudah imbang berikatan dengan komponen yang dapat ditariknya. Anggaplah kita punya tangan dua. Kalau kita sudah dua tangan kita itu sudah pegang barang keduanya, ketika kita ingin mengambil barang yang ketiga, kita mungkin tidak bisa karena tangan kita sudah jenuh. Itu jenuh tuh kelihatannya gimana tuh Bang? Kelihatannya? Biasanya kalau secara kasat mata sih tidak ada lagi perubahan warna yang dihasilkan. Ya kan? Apa? Udah bulk berarti. Iya. Iya. Berubah. Jadi sudah. Itu tandanya berarti Jadi sudah jenuh pelarutnya gitu. Sudah jenuh. Misalkan, misalkan pada saat kita masukkan pertama kali pelarut, terlihat ada proses penarikan, perubahan warna, tapi pada saat disimpan hampir 1 hari, tidak ada lagi perubahan warna yang jelas teramati. Nah, mungkin kita wajib ganti. Ataupun nanti setelah sampai 3 hari gitu ya lumayan juga dia bakal jenuh. Ada yang lebih juga. Ada yang lebih? Ya, tergantung. Ada yang lebih karena tidak mutlak harus 3 hari. Mungkin ada yang kurang dari 3 kali itu sudah tertarik semua komponennya. Karena tergantung seberapa besar kelarutan zat tersebut dalam pelarut yang kita gunakan. Kalau misalkan kelarutan kecil, berarti kita wajib agak sabar untuk menunggu biar optimal dalam proses penarikan. Ya kalau 3 kali 24 jam lebih dari itu jangankan pelarutnya Bang, yang larutnya juga jenuh. Ya, makanya biasanya ada beberapa orang ada yang kadang menggunakan pelarutnya itu dengan volume yang cukup besar di awal 1 kali atau penggantian pelarut seperti itu. Ada. Itu nggak kali ini gitu ya? Ada juga. Dikasih banyak pelarut. Di awal banyaknya pelarutnya. Karena semakin banyak pelarut tuh kemungkinan semakin banyak pula zat yang akan terlarut di pelarut tersebut. Itu triknya. Karena mungkin pelarut yang kedua. Ada lagi tipsnya. Ada lagi tadi berarti itu trik yang pertama adalah kalau nggak mau ganti sering ganti pelarut, dibanyakin aja pelarut, gitu. Banyakin aja sih yang. Iya, banyakin saja. Perbandingannya misalnya volumenya kalau misalnya kita pakai 1:10, misalkan ekstrak 1 gram, simplisia 10 mili, kebalik, udah malu ya biasa error. Ekstraknya misalkan simplisia 1 gram, misalkan pelarutnya 10 mili. Nah, jadi mungkin ada tingkatkan kalau tadi perbandingan 1:10 kita taikkan jadi 1:1000. Tapi dengan konsekuensinya ya dengan konsekuensi, tapi mungkin hanya 1 kali kita gunakan saja. Tapi konsekuensinya kita harus menyediakan ekstraktor ataupun tempat pengekstraksi yang cukup besar atau bejana cukup besar. Pelarut juga bakal butuh lebih banyak ya. Iya, karena pelarut yang kita gunakan cukup banyak, berarti otomatis kita pertamanya harus menyediakan dulu. Ada ke wadahnya gitu kan. Ada ke tempat untuk mengekstraksinya itu yang cukup besar, yang dapat menampung jumlah pelarut yang akan kita gunakan untuk proses ekstraksi. Ya, emang betul, atau kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi secara jumlah yang kecil. 1 kilo misalkan kita bagi jadi 100 gram 10 toples, tapi perbandingannya misalkan 1:100 misalkan. 100 gram dalam misalkan 10 liter misalkan. Ya, lebih banyak juga berarti. Banyak, jadi memang ada hikmah yang bagus dari penjelasan Bang Farid ini gitu ya. Kalau memang kita males, kita harus memodal lebih buat beli pelarut, buat beli wadah yang lebih banyak ya. Jadi memang kalau kalau Anda mau tidak mengerjakan banyak hal, kalau Anda mau malas-malesan, poinnya adalah jadilah kaya gitu ya. Ya, tinggal beli. Tinggal beli, modalnya banyak. Ya. Tapi kalau Anda mau kaya, karena tadi harus mau susah-susah dulu. Nah itu. Nah, jadi yang paling penting sih mungkin kita harus bisa diuji dulu ya, nanti kita optimasi dulu lah. Optimasi itu apa sih? Di kemarin sering disebut-sebut nih, optimasi. Jadi kita cari dulu kira-kira yang paling optimal dan kondisinya bagaimana. Dilihat dari mana? Pelarutnya dilihat dari, tergantung Anda melihatnya dari apakah aspek jumlah komponen yang dapat ditarik. Kalau misalkan Pak Aldi nantinya jadi pengusaha ekstrak, mungkin mikirnya kan seberapa besar ekstrak yang dapat ditarik kan. Iya. Ataupun komponen yang dapat terekstraksi, yang paling banyak itu metode yang mana.
Tapi kalaupun orang yang hanya mengkaji dari segi khasiat, berarti kan saya kira metode ekstraksi mana ataupun metode tersebut mana yang paling memberikan komponen zat yang sangat memiliki khasiat. Jadi optimasi itu udah beres ini kita uji, udah beres kita uji gitu kali ya. Ya, jadi misalnya optimasi ekstraksi, berarti kita melihat tuh kira-kira kalau kita mencari paling banyak mana tertariknya, misalkan ataupun paling banyak mana komponen senyawa tadi tertarik dengan menggunakan beberapa metode ekstraksi, dan kita cari yang paling banyak yang mana yang menghasilkan ekstrak. Jadi lihat rendemen mana yang paling besar gitu. Nah, rendemennya paling besar, jadi nanti kita akan gunakan yang menghasilkan rendemen paling besar metode ekstraksinya itu untuk tumbuhan tadi. Dan jadi sebetulnya harusnya sebelum mulai itu harusnya gini-gini dulu ya, optimasi dulu ya, optimasi dengan jumlah yang sedikit mungkin ya, optimasi itu ya, jumlah sedikit sebelum kita lari ke jumlah skala produksi di industri yang cukup besar, kan mubazir ya, kita skala kecil dulu, skala lab kita coba dulu skala kecil, kita cari optimasi lalu yang paling pas gitu. Kalau ada yang nonton kita misalnya mahasiswa nih, ada yang lagi TA gitu misalnya ya, penelitian, harusnya gitu dulu ya, optimasi dulu. Harusnya gitu dulu, cuman kadang ya, cuman mungkin kadang mahasiswa mikirnya kan waktu dan biaya mereka kadang-kadang ya, kecuali kalau yang mungkin proyek dan disuruh oleh pembimbingnya mengerjakan hal seperti itu. Tapi kalau udah ada penelitian terdahulu yang mungkin bisa dijadikan referensi, kita jadi referensi saja itu. Oh, orang lain pernah melakukan yang optimal itu menggunakan metode yang mana. Padahal kalau dipikir-pikir sebetulnya kalau bicara biaya, malah kalau dioptimasi gini biaya bisa lebih hemat ya. Bisa lebih hemat, tapi mungkin tergantung bisa lebih hemat atau kalau tidak berhasil mencari yang paling optimal menurut mereka. Iya. Dan kalau bicara jangka panjang gitu ya. Kalau bicara jangka panjang ya lebih hemat sebetulnya. Lebih hemat karena di awal hanya sekali kita mengeluarkan untuk pencarian metode, selanjutnya kita tinggal mengaplikasikan saja. Mungkin bisa jadi buat SOP nantinya kan? Ya, jadi hanya mau bikin ngikutin itu aja ya. Gitu. Itu aja bisa dipanennya usia berapa, nanti mungkin pengolahan pasca panennya bagaimana, ekstraksinya pakai metode apa. Ini tergantung ya. Dilakuin optimasinya atau tidak, tetap balik lagi ke orangnya gitu ya. Iya. Kan saran dari Bang Farid sebaiknya sih dilakukan ya, buat tahu hasil mana yang paling bagus. Yang paling bagus sesuai dengan kondisi bahan yang kita miliki dan alat yang kita miliki gitu kan. Serta keuangan yang kita miliki. Nah itu paling utama. Ya tuh, logika tanpa logistik nggak jalan ya. Jalan ya, materi setunduh ya. Ya udah malam soalnya di sini ya. Terima kasih ya Bang Farid, soalnya udah lumayan kita dapat hari ini ya. Ini baru bahas apa nih? Baru bahas sampai ekstraksi panas dingin doang ya. Ya, ini makin bakal banyak yang mau kita bahas. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya mungkin ya.